Rishi berpikir, kenapa aku merasa terluka di saat Lasmi menghilangkan namaku di hidupnya. Lasmi bahkan, bos kita adalah Arjun, jadi sebelum mendapatkan perintah darinya maka kita tidak bisa melakukan apapun. Di satu sisi Rishi berkata pada Lasmi, aku tidak akan meminta maaf karena aku mengatakan hal yang sebenarnya, bahwa kau terlihat lebih baik jika Seleb ART menyediakan berita-berita yang sangat viral di kalangan selebriti maupun di kalangan artis-artis dalam negeri maupun luar negeri. Simak dan mari kita simak dan selengkapnya mengenai channel Seleb ART. Dan jangan lupa subscribe, like. Kakek dari pihak ibu Neha melihat Maliska dan Rishi bersama. Maliska mencoba menengahi masalah ini dengan berbohong padanya. Nelam menyuruh Karisma untuk meminta Maliska kembali. Rano meminta Neha untuk merayu Ayush, yang datang untuk mengantar mereka pulang. Rishi memuji Laksmi di depan Karisma. Kemudian, Laksmi menjadi emosional saat Rishi meminta maaf padanya. Nah, penasaran dengan episode selanjutnya seperti apa? Yuk simak sinopsis terbaru Bhagya Laksmi di bawah ini. Sinopsis Bhagya Laksmi, Sabtu, tanggal 1 Juli tahun 2023. Episode hari ini, Virendra dan Harlin sangat senang mengetahui tentang makan malam dengan cahaya lilin yang akan diadakan oleh Rishi dan Laksmi. Rishi dan Laksmi berbicara banyak saat makan malam. Rishi menyuapi Laksmi dengan tangannya sendiri, dan Maliska tiba di sana. Karisma menceritakan motifnya kepada Ahana. Sanaya Thakur mengunjungi hotel Rishi untuk melakukan wawancara. Rishi tidak mentolerir kesalahannya dan mengusirnya dari sana. Dia kemudian membuat tuduhan serius terhadap Rishi. Ayush memberi tahu Virendra tentang penangkapan Rishi melalui telepon. Di kantor polisi, Rishi tidak berhasil menjelaskan maksudnya kepada polisi. Keluarga Oberoi kemudian mengetahui tentang tuduhan terhadap Rishi. Maliska membuat Rishi dan Ayush keluar. Sanaya menyampaikan motifnya kepada Rohan. Maliska mengunjungi Sanaya atas saran Karisma. Sementara itu, Rishi marah karena tuduhan yang ditujukan kepadanya. Rano memanggil Laksmi untuk mengejeknya. Laksmi mengatakan padanya bahwa ia memiliki keyakinan pada Rishi, yang mendengar hal ini. Bahkan Rishi mencurahkan isi hatinya kepadanya. Nelam khawatir dengan berita yang dimuat di surat kabar. Nelam menyuruh Karisma untuk meminta Maliska kembali. Rano meminta Neha untuk merayu Ayush, yang datang untuk mengantar mereka pulang. Rishi memuji Laksmi di depan Karisma. Kemudian, Laksmi menjadi emosional saat Rishi meminta maaf padanya. Nah, penasaran dengan episode selanjutnya seperti apa? Yuk simak sinopsis terbaru Bhagya Laksmi di bawah ini. Sinopsis Bhagya Laksmi, Sabtu, tanggal 1 Juli tahun 2023. Episode hari ini, Virendra dan Harlin sangat senang mengetahui tentang makan malam dengan cahaya lilin yang akan diadakan oleh Rishi dan Laksmi. Laksmi duduk. Tak lama kemudian, semua anggota keluarga masuk. Hakim bertanya kepada anggota keluarga Rishi untuk memberikan pendapatnya terlebih dahulu. Nelam mengatakan, gadis ini Laksmi, dia telah membuat Rishi dalam masalah, dan Rishi selalu mengabaikan masalahnya. Virendra mengatakan, Laksmi telah menyelamatkan Rishi setiap saat. Rano berkata, ya, Laksmi memikirkan orang. Laksmi tidak beruntung. Dadi menegurnya. Nelam berkata pada hakim, sekarang kamu telah mengerti apa yang kami pikirkan tentang Laksmi. Hakim kemudian memerintahkan semua orang untuk keluar karena dia ingin berbicara dengan Rishi dan Laksmi sekarang. Sebelum pergi, Nelam berbisik kepada Rishi. Dia meminta Rishi untuk tidak melupakan janji yang dia buat padanya. Setelah Nelam pergi, Ayush yang berbisik ke Rishi. Dia meminta Rishi untuk mengatakan perasaan cinta kepada Laksmi, maka pernikahan dan cinta terjamin. Dadi juga berbisik
sarkastik kepada Laksmi. Dadi meminta Laksmi untuk mengatakan yang sebenarnya karena dia memiliki bunga berkat bersamanya. Setelah semua anggota keluarga pergi, hakim memerintahkan Rishi dan Laksmi untuk mengakui apa yang ingin mereka lakukan dengan pernikahan mereka sekarang. Apakah mereka ingin bercerai? Laksmi menatap hakim dengan tatapan kosong, sementara Rishi hanya memutar bunga putih di tangannya. Sementara di luar ruang sidang, Virendra menegur Karisma karena menyebut Laksmi sebagai pertanda buruk. Hakim keluar setelah beberapa saat. Semua orang tercengang. Dadi berkata pada hakim, "Kau telah memberikan keputusanmu begitu awal." Hakim bertanya, "Apa yang kalian semua lakukan di sini? Rishi dan Laksmi sudah pergi." Virender bertanya, "Apakah kamu sudah berikan vonis perceraian?" Di sisi lain, Rishi mengendarai mobil. Rishi mengenang tentang kenangan manisnya bersama Laksmi. Laksmi hanya membisu. Laksmi masih mengingat saat dia melihat Rishi tidur dengan Maliska. Lalu keduanya menundukkan kepala pada saat bersamaan, dan kepala mereka saling bertabrakan. Adegan kembali di pengadilan. Nelam bertanya pada hakim, apakah perceraian sudah selesai? Virender juga bertanya kepada hakim, apa yang telah kamu putuskan? Hakim mengatakan, aku seorang hakim. Aku telah melakukan apa yang mereka inginkan. Aku setuju, aku telah memberikan stempel keputusan mereka. Nelam bertanya lagi, apakah perceraian terjadi atau tidak? Hakim berkata, aku ingin tahu dari mereka, apakah mereka tidak ingin bercerai, dan itulah mengapa aku bertanya kepada mereka. Flashback ditampilkan, hakim meminta Rishi dan Laksmi untuk menceritakan apa yang telah mereka putuskan. Setelah menghabiskan begitu banyak hari satu sama lain, setelah mengenal satu sama lain, dan lain sebagainya. Rishi mengatakan, apa yang diinginkan Laksmi, dan Laksmi mengatakan apa yang diinginkan Rishi. Hakim meminta mereka untuk memberitahu dengan jelas. Rishi mengingat janjinya pada ibunya bahwa dia bersedia menikahi Maliska. Laksmi juga mengingat saat dia melihat Rishi tidur bersama Maliska. Kemudian Rishi dan Laksmi mengatakan perceraian pada saat bersamaan. Hakim bertanya, apakah aku mendengar dengan benar? Apakah kalian yakin? Hakim bertanya lagi, apakah keputusan ini sudah final? Rishi dan Laksmi berlinang air mata. Mereka berkata, ya. Hakim bilang oke. Hakim bertanya pada Laksmi, apakah kau menginginkan tunjangan dari Rishi? Laksmi menjawab, aku tidak membutuhkan apapun dari Rishi. Aku telah meminta dari dewa. Tapi ini... Saya membereskannya. Kami akan pergi ke rumah sakit. Tidak ada yang akan terjadi pada Anda. Semuanya akan baik-baik saja. Saya di sini, Rishi. Ini adalah cincin pertunangan kami. Anda menjatuhkannya di taman karena kesalahan. Dengar, aku akan membuatmu memakainya. Lalu Laksmi memakaikan lagi cincin pernikahannya. Lalu Rishi membuka matanya. Rishi mengingat saat dia membuang cincin pernikahannya di taman. Laksmi berkata, Rishi buka matamu. Rishi buka matamu. Rishi buka matamu. Rishi, bangun. Lihat saya. Rishi, jangan pingsan. Rishi, bangun. Laksmi mengingat perkataan dokter bahwa Rishi ke rumah sakit secepat mungkin. Kamu hampir tidak punya waktu, 30 menit. Laksmi terus mencoba membangunkan Rishi. Rishi, aku di sini. Tidak ada yang akan terjadi padamu. Laksmi terus menangis dan berkata, Rishi, tolong bangun. Aku akan bertarung dengan Dewi. Saya mengamati puasa larva Chauk dengan sepenuh hati. Aku berpuasa untukmu dengan penuh pengabdian. Dia tidak bisa membawamu pergi dariku. Dia tidak akan membiarkan apapun terjadi padamu. Tidak ada sama sekali. Dan jika dia tidak yakin, maka saya akan pergi. Dia harus membawaku menggantikanmu. Dia harus membawaku Rishi. Aku tidak akan membiarkan apapun terjadi padamu. Tidak ada yang akan terjadi padamu. Apakah kamu mendengarkanku? Rishi, tolong buka matamu. Laksmi berteriak memanggil Ayush. Ayush, cepatlah. Dan saat berbalik Laksmi sangat terkejut. Mulut Rishi berbusa. Laksmi memanggil Rishi. Lalu Laksmi membersihkan busa di mulut Rishi dengan sarinya. Rishi, tolong bangun.
Risi berpikir, kenapa aku merasa terluka di saat Lasmi menghilangkan namaku di hidupnya. Lasmi bahkan, bos kita adalah Arjun, jadi sebelum mendapatkan perintah darinya maka kita tidak bisa melakukan apapun. Di satu sisi Risi berkata pada Lasmi, aku tidak akan meminta maaf karena aku mengatakan hal yang sebenarnya, bahwa kau terlihat lebih baik jika tersenyum. Sebenarnya apa yang telah berubah? Bukankah kau sangat senang jika aku berkomentar tentang hal ini? Lasmi menjawab, kali ini tidak ada yang sama seperti sebelumnya, dan kau harus berhenti berakting. Lasmi pergi untuk mengambil air minum, namun Risi terus mengikutinya dan mengajukan beberapa pertanyaan. Lasmi mengatakan, ini semua karena masa lalu burukmu yang telah menghancurkan kepercayaanku, dan kau berpaling dengan sangat cepat. Di saat Lasmi ingin pergi, Risi menghentikan dan bertanya, sebenarnya masalah apa yang kau miliki denganku? Bukankah kau sudah memutuskan hubungan denganku? Aku memang telah melakukan kesalahan, bahkan Maliska juga marah padaku karena di saat kau pergi, aku terus memikirkanmu. Lasmi mengatakan, kau harus berhenti memikirkanku dan jujur pada hatimu. Risi berkata, aku tidak tahu apa yang terjadi, aku tidak bisa hidup dengan nyaman dan merasa tercekik, tapi aku tidak tahu alasannya. Lasmi mengatakan, itu semua karena kau menyebabkan luka pada seseorang, sehingga kau tidak bisa hidup tenang. Risi kesal dan mencoba pergi sambil berkata, apa kau senang karena sekali lagi kau membuatku merasa tidak nyaman? Tiba-tiba gelang Lasmi tersangkut di jam tangannya, Risi mencoba untuk melepaskannya secara perlahan, tapi Lasmi menarik tangannya secara paksa, sehingga gelangnya terputus. Risi emosi dan melempar gelang itu ke lantai, lalu pergi meninggalkannya. Lasmi berpikir, aku bukan orang jahat tapi dialah yang sudah menganiayaku lebih dulu, dia bersumpah untuk hidup bersamaku sampai 7 kehidupan, tapi apa yang telah dia lakukan padaku? Dia tidak bisa menghargai kebersamaanku dan dengan mudahnya mengajukan pertanyaan, apa yang telah kulakukan padanya. Tak lama kemudian, Lasmi mengenang bahwa dia menolak mengakui bahwa Risi adalah suaminya, dan mengingat bagaimana Yogesh memberikan penawaran membuka rekening khusus berdua bersama Risi. Lasmi menangis dan bertanya pada Dewi, kenapa kau membuatku berhadapan dengan Risi padahal... Dan untuk update terbaru berita-berita terkini dari kami, agar gak ketinggalan, jangan lupa klik tombol subscribe-nya ya guys, dan tekan tombol loncengnya agar gak ketinggalan berita-berita terbaru dari kami. Mohon dukungannya ya guys. Subscribe to my YouTube channel Seleb ART. Terima kasih.